Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tata'una siyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya salasa huratil lakum. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat hidayah dan inayah Allah kita menerima nikmat dalam kehidupan ini tiada putus-putusnya. Hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memenuhi seruan azan untuk kita bersama melaksanakan ibadah salawat. Salawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan syafaat nanti di akhir. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak kita di rumah tangga agar mereka nanti tidak terlibat dalam bentuk berbagai penyelewengan seksual yang sekarang semakin marak. 10 hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 30 November kemarin, Muhammadiyah Sumatera Barat memperingati Milad Muhammadiyah ke 112. Tempatnya di Gubunuran, ya, Gubunuran Sumatera Barat di Padang. Di samping sambutan gubernur, arahan dari pimpinan wilayah yang dihadiri oleh Muhammadiyah dan Aisyah se-Sumatera Barat, ada launching, itu lembaga baru di Muhammadiyah. Kalau tidak salah namanya Mentari Bersinar. Ada lembaga baru. Di samping majelis, ya, kemudian ada lembaga-lembaga yang sudah resmi, itu ada baru Mentari. Nah, apa tugasnya? Yaitu dalam rangka melakukan antisipasi, melakukan pembinaan, dan berupaya melakukan rehabilitasi dari anak-anak kita yang sudah marah menjadi korban LGBT. Kebetulan ketuanya dokter, anaknya Pak Haji Devliza, guru kita juga di sini. Itu diresmikan pada persamaan Milad Muhammadiyah. Saya hadir diundang sebagai penasihat pimpinan wilayah waktu itu. Hadirin yang kami muliakan,
Ternyata hari Jumat kemarin ini, ya, di Kanwil Kemenak juga diadakan satu acara yang namanya parenting. Paren itu ibu bapak. Ya, hari Jumat pagi saya tahu karena saya bertemu di Kanwil itu pada hari Rabu sebelum Jumat. Diundang pegawai-pegawai laki-laki dan perempuan masing-masing membawa pasangannya. Kalau laki-laki pegawai bawa istrinya. Kalau perempuan yang jadi pegawai di Kanwil itu bawa suaminya. Dan itu diundang juga se-Sumatera Barat. Katanya hadir diperkirakan 500 orang. Apa itu? Karena dalam rangka juga diundang seorang pakar dan ahli yang sudah berpengalaman menghadapi dan menangani masalah LGBT yang di Sumatera Barat semakin marak. Untuk itu hadirin yang kami muliakan, bagi kita orang tua tentu memperingatkan anak dan cucu kita. Nah, Rasulullah memberikan bimbingan karena Islam memahami pendidikan itu berlangsung dari dalam 3 tempat: rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Nah, rumah tangga barangkali itu yang paling utama, yang kedua sekolah, dan masyarakat. Nah, ketiga-tiga ini dalam mengayomi, membina dan mendidik anak-anak secara Islami itu sudah terabaikan menurut pengamatan kita. Bapak ibu sibuk kerja, berangkat pagi, pulang malam. Apalagi yang bekerja suami istri, anak ditinggalkan dengan pembantu, nenek atau siapapun. Ya, sekolah juga pendidikan Islam itu sudah lama terabaikan. Ya, pendidikan agama, ya, pendidikan agama sekadar transfer ilmu pengetahuan, tapi aplikatifnya itu terabaikan. Ini barangkali persoalan. Ya, masyarakat apalagi, ya, lingkungan apalagi. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, kita baca hadis Rasulullah yang berkenaan dengan penyelamatan anak-anak kita agar tidak terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang jatuh kepada perbuatan haram yang dilarang oleh Allah. Seperti hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Nabi pernah menyatakan, ya, ini kalau proses pendidikan rumah tangga itu sebetulnya kalau kita kaji, pendidikan itu mulai dari ibu hamil. Ibu hamil supaya dia taat beribadah, kelakuannya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Kata Nabi, ya, jangan kamu beri kepada orang yang sedang hamil itu makanan yang haram. Begitu. Nah, kemudian kita ambil sebuah hadis ini, ibu bapak, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin wa fariqu bainahum fil madajia. Ajar anak-anakmu dengan sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Nah, dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun kalau dia tidak mau melaksanakan sholat. Nah, kemudian kata Nabi, wa fariqu bainahum fil madajia. Pisahkan mereka yang sudah umur 10 tahun itu di tempat tidurnya pisahkan. Nah, ini barangkali hadirin yang kami muliakan yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, kalau umur 7 tahun dididik, tentu mendidiknya mengajar, membawa, membina dan memperbaiki bagaimana melaksanakan ibadah sholat itu dengan baik dan sempurna. Tentu begitu.
Karena kita tahu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau anak umur 10 tahun di dalam perkembangan anak, di dalam perkembangan manusia, itu anak 10 tahun itu ada yang sudah balik. Anak perempuan malah umur 9 tahun dia sudah haid. Nah, kata Nabi, wa fariqu baina, di antara mereka itu di tempat tidur. Laki-laki pisahkan dengan laki-laki sama laki-laki, apalagi laki-laki dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan juga dipisahkan. Ini maksud hadis. Karena tidak jarang ditemukan lesbian LGBT itu, ya, lesbian itu kan perempuan menyalurkan seksnya sesama perempuan. Biseksual, ya, kemudian gay laki-laki sama laki-laki. Biseksual laki-laki dengan berlawan jenis atau sejenis. Kemudian transgender itu yang menukar kelamin, laki-laki ditukar jadi perempuan dan sebaliknya. Nah, ini dalam rangka mengantisipasi. Nah, sudah ada aba-aba oleh Rasul Muhammad SAW. Pisahkan mereka di tempat ini. Kalau sudah 10 tahun. Apalagi sekarang melalui media sosial yang mereka selalu menonton, ini memberikan dorongan dan motivasi untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Apakah mungkin itu? Ya mungkin saja. Sebab malah ada si bapak yang memperkosa anaknya, Pak. Ada kejadian juga, kita baca-baca dalam macam ya sumber, itu anak perempuan sama perempuan dia berlaku seperti itu. Laki-laki juga beradik kakak melakukan perbuatan ini sudah, apalagi antar wanita yang tidak sedarah, tidak sekeluarga, mereka tidur satu tempat. Nabi juga melarang jangan kita tidur dalam satu selimut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi hadirin sidang Jumat, ya hadirin yang kami muliakan, ini aba-aba dari Rasul untuk mengantisipasi bagaimana anak-anak kita jangan terlibat di dalam perbuatan yang menyeleweng, dalam perbuatan seks yang sekarang ini sangat marak di Sumatera Barat. Nah, persoalan yang tumbuh, hadirin yang kami muliakan, rumah yang dibangun sekarang ini banyak-banyak untuk keluarga kecil yang namanya rumah sangat sederhana, RSS. Barangkali di masjid ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, apakah waktu Ramadan, ada kasus anak SMP yang tinggal rumahnya kecil, ya kamarnya berdekatan dengan ibu bapaknya. SMP setiap minggu dia minta uang sekolah. Akhirnya curiga bapak ibunya datang ke sekolah. Kok setiap minggu anak saya harus bayar uang sekolah? Apa kata kepala sekolah? Anak bapak ternyata tidak masuk sekolah. Mana? Ternyata setelah dipanggil, dikonfirmasi anak ini, dia pergi ke pasar Betingkek ke bapak. Uang belanja yang diminta uang sekolah itu dibayarkan untuk memenuhi seksualnya di tempat ini. Saya pernah lihat sesat ke atas itu dulu waktu jadi kepala kantor Jepang, dia mau diseret kita ini. Nah, untung kita tegas. Anak itu kenapa? Karena dia terpengaruh dengan tontonan dan juga mendengar ibu bapaknya melakukan hubungan. Oleh karena itu, ayat yang kita bacakan di awal tadi itu juga untuk mengantisipasi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, hendaklah minta izin terlebih dulu budak-budakmu atau pembantu rumah tanggamu dan anak-anakmu yang belum balik masuk ke dalam kamarmu dalam 3 waktu. Minta izin dulu. Jangan serampangan kunci pintu. Kalau masuk ketok.
Untuk apa? Kenapa? Ya, kapan itu hadirin yang kami muliakan? 3 waktu, yaitu min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh, wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirah, ketika kamu menukar pakaian di kamar kamu zuhur waktu panas-panas. Kemudian wa min ba'di salatil isya, sesudah salat isya. Kenapa? Salasu auratil lakum, yang 3 macam itu adalah aurat bagimu, dan tidak ada dosa bagimu dan bagi mereka. Sesudah waktu itu silahkan dia masuk ke dalam kamar. Demikian barangkali hadirin yang kami muliakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.